Di sebuah overworld kota, hiduplah bangsa villager. Ya, villager ini biasa disebut dengan penduduk desa. Emang itu sih artinya. Kehidupan para villager ini aman, nyaman, dan sejahtera. Bang, kehidupan lu gimana? Sih, aman itu. Sampai suatu ketika, datanglah para piglin. Yang ini weh. Ya, para piglin ini keluar dari portal nether dan masuk ke overworld. Tujuannya ya untuk mengambil sumber daya dari overworld. Aku kaya, aku kaya. Lalu mereka pun mulai menjarah di setiap daerah yang mereka lewati. Dan semua makhluk overworld pun panik ketakutan. Piglin sekuat nih bos, senggol dong. Takutnya. Kejadian ini diketahui oleh para host. Buat yang belum tahu apa itu host itu kayak para penguasa, dewa. Ya intinya si paling gitulah. Nah, ada 3 host di overworld ini. Ada Forsec yang bisa lihat masa depan, action yang paling kuat, dan Knowledge yang paling pintar di antara mereka. Lah, gua bang. Lo siapa anjir? Lalu para host pun berkumpul dan berdiskusi untuk melawan para piglin. Gimana ini weh? Pikirkan secara logika, bagaimana melawan para piglin? Yang bisa 1 juta ini buat abang. Serius dikit napa? Setelah terjadi kesepakatan, mereka pun memanggil seseorang dari wilayah lain. Belum diketahui siapa orang ini. Ya kita sebut aja Cipluk. Setelah bertemu, para host pun meminta bantuan kepada Cipluk sebelum para piglin menguasai overworld. Kalau kalian para host, kenapa bukan kalian aja yang melawan para piglin? Kami memerlukan seorang pemimpin yang dapat menyatukan makhluk overworld, dan kaulah satu-satunya harapan kami. Oke. Cipluk pun bersedia. Ya nggak tahu sih karena apa, langsung mau aja gitu. Dasar kau anak bodoh. Dan Cipluk diberi mob berupa alay dan golem. Bukan iron golem ya weh. Si alay ini yang akan membantu dalam hal sumber daya, sedangkan golem membantu dalam hal pertahanan dan penyerangan. Oh iya, satu lagi, sebuah banner. Gitu aja sih. Cipluk pun mulai mengumpulkan para makhluk overworld. Oke guys, mari kita bersatu untuk melawan para babi itu. Lah, emang kita ngapain? Kita tunjukkan bahwa kita lebih kuat. Hip hip hore. Lalu mereka semua pun berperang melawan para piglin seperti Ancient Builder, zombie, tengkorak, foxar, anjay. Intinya semua mob lah yang ada di overworld, kecuali villager. Beban. Akhirnya mereka pun menang. Para villager pun mulai membangun kembali desa yang rusak akibat peperangan tersebut. Tetapi ada sebagian villager yang ingin sekali bertarung seperti mob lain. Karena hal itu, akhirnya sebagian villager pun menemui para host agar dibuatkan senjata sambil membawa bahan-bahan yang dapat mereka gunakan. Maaf, tapi kami tidak bisa. Banyak yang sudah berjuang dan kalian tidak perlu melakukan hal tersebut. Tapi bang, Mungkin tidak ada salahnya kita menghargai pilihan mereka. Forsyth. Setidaknya mereka dapat belajar untuk membela diri mereka sendiri. Oke lah. setelah itu Action dan Knowledge pun membuatkan senjata, sedangkan Forsyth merubah para villager menjadi makhluk yang berbeda dari sebelumnya. Anjir, tangan kita lepas guys. Dengan ini, hidup kalian sudah tidak bergantung lagi dengan orang lain. Dan mereka pun diberi sebuah senjata berupa kapak. Jadi kapak adalah senjata pertama mereka. Karena mereka sekarang dapat bertarung dan overpower, juga hitam. Mereka pun menyebut diri mereka sebagai bangsa villager. Lalu mereka kembali ke desa villager. Alamak,
Siapa kalian? Hitamnya. Dan saat itulah tercipta dua bangsa, yaitu bangsa villager dan bangsa illager. Mereka ini hidup damai, gotong royong, nggak ada yang rasis. Mungkin, tetapi selang beberapa tahun kemudian mulai terjadi perselisihan. Perselisihan itu disebabkan karena keseharian mereka yang berbeda. Bangsa villager ini suka berdagang, sedangkan bangsa illager suka bertarung sekaligus melindungi desa. Suatu hari, para illager berkumpul untuk mencari cara melawan mob lain dari jarak jauh. Dan saat itulah tercipta AK-47. Dan saat itulah tercipta crossbow. Ya, bisa dibilang ini crossbow pertama yang ada di Overworld. Kayaknya sih. Saat itu bangsa illager terbagi menjadi 3 jenis. Ada villager pemegang crossbow, vindicator pemegang kapak, dan illusioner. Ya, dia lebih ke sihir. Tujuannya hanya untuk menghibur para villager. Lihat nih. Oh my god. Beautiful. Amazing. Ini Semakin hari, kekuatan villager itu semakin kuat, dan hal itu membuat para villager semakin takut. Akhirnya, para villager pun mengusir bangsa illager dengan alasan bahwa mereka ini menakutkan dan hitam. Para villager pun merasa sakit hati karena perjuangan mereka dalam menjaga desa malah dikhianati oleh para villager dan berniat untuk menyerang mereka. Lalu para villager mulai melakukan pemberontakan ke bangsa villager yang dipimpin oleh Vindicator sang pemegang kapak. Sini sama Om. Aku lanang loh mas. Lanang pun tetap digas. Tetapi Illusioner tidak ingin terlibat dalam hal tersebut. Meskipun dia bisa bertarung, tapi prinsip dia ini sama dengan para villager yang cinta perdamaian, berhati mulia. Sehingga mau tidak mau para villager pun menganggap Illusioner sebagai pengkhianat. Akhirnya para villager pun menangkap Illusioner dan entah dibawa kemana ia. Nggak ada kabar anjir. Tolong, kaki saya sakit. Akhirnya terjadilah peperangan antara bangsa villager dan bangsa illager. Tapi ya villager kalah. Soalnya emang dasarnya nggak bisa bertarung sih. Setelah peristiwa tersebut, bangsa illager pun benci dengan bangsa villager. Mereka pun mulai membangun peradaban mereka sendiri, seperti Woodland Mansion, Outpost, dan ya itu aja lah. Sejak saat itu, bangsa illager pun memiliki dendam abadi kepada para villager. Habislah cerita.